Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akai memang Akai. Sahabat Akai dimanapun Anda berada, saat ini saya di sebuah kawasan di Samarinda kembali. Kita akan mengenal sosok muda yang survive di di kondisi saat ini di tengah COVID-19 dan Ramadan, tetapi perjuangan beliau untuk menghalau melewati rintangan kerikil, tapi selama ini beliau tetap mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui BBM yang satu harga, membantu pemerintah untuk melaksanakan program pemerintah dan rangka untuk memberikan kepada masyarakat di wilayah pedalaman perbatasan dan kawasan terpencil. Beliau adalah Haji Abdul Rahman Agus, sosok muda yang kreatif, tangguh, dan bisa bersama kita semua. Akai memang Akai. Sahabat Akai, inilah tempat kawasan ini di mana Pak Haji Abdul Rahman Agus berkantor di sini. Dia merencanakan dan mendiskusikan hal-hal berkaitan dengan BBM satu harga untuk didistribusikan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ya, selamat pagi Pak Agus dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji Abdul Rahman Agus. Pak, bagaimana sebenarnya bisa sedikit diceritakan Bapak bisa berkontribusi terhadap negara dan membangun masyarakat di wilayah pedalaman perbatasan untuk BBM satu harga, Pak? Alhamdulillah, kami dari PT Tenda, saya sebagai komisaris dan kakak saya Haji Emilia sebagai direktur utama, kami dipercayakan oleh PT Pertamina, terutama El Nusa yang di bidangnya untuk penyaluran BBM satu harga di ini. Jadi kita sebagai PT Tenda dipercaya untuk menyalurkan itu, menyampaikan atau untuk ke masyarakat yang di pedalaman. Yang utama itu dari Lompahangai, Longapari, itu yang dari utara itu Sungai Boh sama Longampung. Ini kemungkinan dalam 2020 ini ada dua yang akan dibangun di daerah Nawang sama Datadian. Nawang itu di wilayah Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Iya. Jadi kronologisnya pengantarannya itu dari Samarinda, kita menggunakan SPOB itu diantar ke Lombagun. Dari Lombagun itu untuk daerah Longapari itu menggunakan namanya Longbut. Yang kapasitas diangkut sekitar 7 ton. Karena melalui Riau, Pak. Iya, melalui Riau. Nah, di sana pun mekanismenya dilansir, tidak langsung berangkat. Nah, yang kedua itu di daerah Kaltara, itu di Sungai Boh, itu menggunakan sama kapal dari Samarinda sampai di Lombagun itu dilansir pakai mobil 1 ton yang double gardan. Nah, itu di sana didistribusikan di Sungai Boh sama Longampung. Jadi itu terus berjalan sudah berapa tahun ini, Pak Haji? Longapari sekitar 2 tahun, Longampung sama Sungai Boh sekitar setahunan lebih. Berapa armada yang Pak Haji siapkan untuk bisa sampai ke masyarakat? Kalau SPOB itu kita siapkan 3 armada SPOB. Itu untuk Longbut itu kita gunakan ada 3 unit. 3 Longbut. Yang untuk di Kaltara kita menggunakan double cabin itu sekitar 23 unit double garden yang kita gunakan untuk pengangkutan. Apa lika-likunya Pak Haji? Karena ini kan medannya sangat berat. Lika-liku ya, kita semua usaha pasti ada risiko. Lika-likunya kita naik Riau itu risiko yang kita hadapi yaitu kalau sudah karam yaitu harta pasti hilang, nyawa pun pasti terancam, anak buah. Nah, itu yang kita hadapi. Yang untuk di Kaltara sama, itu lika-liku medannya begitu suram. Selama ini berapa setahun lebih ini kita mengalami musibah-musibah yang tidak kita mau itu terjadi di usaha saya. Tapi tetap survive. Nah, perjalanan ini apa yang bisa Pak Haji rasakan? Karena
berpuluh-puluh tahun Indonesia merdeka, tapi dengan beberapa generasinya Pak Jokowi bisa memberikan satu BBM satu harga. Alhamdulillah, saya mewakili dari masyarakat pedalaman perbatasan di Malaysia. Mereka sangat bersyukur dengan adanya Presiden Jokowi menjabat jadi presiden ini. BBM satu harga terlaksana. Alhamdulillah, mereka sangat berterima kasih dengan bisa menikmati harga BBM sama harga di kota. Harga di kota sama harganya, jadi premium solar sama harga di kota. Pak Haji Abdurrahman Agus ini kan lahir di pedalaman juga ya? Iya, saya lahir di Longiram. Alhamdulillah, saya sangat menikmati, merasakan suka-sukanya orang pedalaman yang merasakan BBM ini. Sangat Dulu, terbantu. Zaman kecil memang mendapatkan BBM solar susah. Sangat susah, dan juga harga juga begitu tinggi. Dengan adanya program BBM satu harga ini, masyarakat di pedalaman merasa terbantu, dan ekonomi juga di sana barang-barang yang begitu mahal, sekarang dengan adanya BBM ini harga menjadi murah. Pak Haji, di tengah COVID-19 dan Ramadan yang begitu terik kita rasakan, apa yang bisa Pak Haji Abdurrahman Agus katakan bahwa kita bisa menikmati BBM ini dengan satu harga? Di sana telah terjadi penutupan lokasi namanya lockdown, dan juga penyuplai BBM ke masyarakat juga terganggu. Kita juga sangat miris dengan adanya COVID-19 ini. Masyarakat kita banyak kehilangan suatu pekerjaan, dan juga kita juga merasakan kesengsaraan masyarakat, dan juga saya selalu berjuang untuk menyampaikan BBM ini sampai ke tujuan. Semoga apa yang kita sampaikan ini, BBM yang kita sampaikan ke sana bermanfaat untuk masyarakat. Nah, saya juga dengan adanya Ramadan ini merasakan tidak seperti Ramadan sebelumnya. Saya sangat miris di mana masyarakat tadi yang bisa sholat tarawih berjamaah di masjid ternyata harus dibatasi. Semua itu ya kita syukuri. Memang ini cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa boleh buatlah, itu sudah terjadi, ya kita hadapilah dengan ikhlas dan sabar. Iya, apa yang setelah beberapa tahun ini Pak Haji Abdurrahman Agus berjuang untuk masyarakat perbatasan di bidang BBM satu harga, apa yang mereka belum rasakan sampai saat ini? Yang belum mereka rasakan ya subsidi seperti sembako itu tidak sama seperti program BBM satu harga itu berlanjut. Kalau yang sembako ini cuma dibatasi harganya, maksudnya dari program pemerintah setempat itu ya ada program BBM subsidi sembako subsidi, cuma itu juga tidak seperti BBM satu harga yang tidak ada batasnya. Jadi semoga pemerintah Jokowi bisa menyamakan sembako ini seperti BBM satu harga. Jadi BBM dan sembako sebaiknya disamakan. Itu yang diharapkan dengan masyarakat di pedalaman, yang perbatasan dan kawasan-kawasan terpencil itu kalau BBM sudah alhamdulillah terlaksana dengan baik. Ya tinggal sembako aja lagi yang belum begitu normal. Dalam seminggu berapa kali distribusi BBM ke wilayah pedalaman perbatasan tadi? Distribusi kita tergantung penebusan. Itu kalau di Lapakari itu kita 3 hari sekali kita ngangkut ke sana, dan juga kita di daerah pedalaman ini harus mempunyai stok terkait dengan adanya musim-musim yang kemarau. Nah itu kita tidak bisa memprediksi ya. Jadi alhamdulillah di sana kalau kita ada stok kan masyarakat masih bisa menikmati harga BBM yang tadi. Jadi stabil harga itu tergantung stok tadi. Kalau tidak ada stok waktu kemarau, maka kemungkinan ongkos
ongkosnya kita ke sana naik, itu yang masalah. Ya, jadi memang sampai saat ini masyarakat Cina sangat bersyukur dengan adanya itu. Alhamdulillah sangat bersyukur dengan adanya program BBM Satu Harga ini, sangat membantu lah masyarakat. Dengan adanya BBM Satu Harga, maka ekonomi juga bergerak dan listrik bisa hidup di sana Pak Haji ya. Kalau di daerah Longapari, Longpahangai listrik sudah ada. Cuma untuk di daerah utara seperti Sungai Bol, Ampung, Nawang dan Tadian itu belum terjamah dengan adanya listrik. Jadi di sana masyarakat hidup dengan adanya genset pribadi. Dan itu juga tergantung daripada BBM. Ya, tergantung dari adanya BBM. Alhamdulillah dengan adanya subsidi ini kemungkinan PLN belum masuk, mereka banyak menggunakan genset pribadi. Dengan harganya juga sama. Harga sama. Oke. Kita salam dulu. Akai. Memang Akai. Haji Abdul Rahman Agus. Bapak memiliki berapa unit-unit usaha di PT Rata Indah Group ini? Apa saja Pak? Bisa disampaikan kepada publik kita Pak? Alhamdulillah kita ada beberapa usaha. Yang utama kita ini basic sebagai transportir BBM. Transportir BBM yang pertama itu kita sebagai transportir pengangkutan PLN. Itu Tukar, Ubar, Makamulu. Kita alhamdulillah percaya oleh PLN pengangkutan BBM di Satu Harga. BBM ini untuk penyaluran BBM untuk PLN. Perusahaan listrik negara Pak ya. Yang kedua kita dipercaya dengan Elusa sebagai penyaluran BBM untuk BBM Satu Harga. Alhamdulillah kita ada beberapa unit kapal, itu ada kapal SPB ada 12, mobil tangki ada 12, longboat ada 3, single cabin Triton termasuk Heluk itu ada 23 unit untuk penyaluran BBM di daerah Kalimantan Timur. Nah, ada berapa jumlah karyawan Pak yang ada di sini Pak di grup? Jumlah ada sekitar 100 lebih lah. Untuk di kapal yang 12 uniter itu masing-masing paling sedikit karyawan ada 4, satu armada. Yang paling banyak itu ada 10 untuk armada. Yang kedua untuk mobil tangki kita tadi itu masing-masing ada 1 karyawan. Yang mobil Triton juga 1 karyawan. Di sana juga ada kita kantor, juga di daerah Lembagun. Nah di sini juga kita staff masing-masing karyawan saya. Masing-masing menangani usaha seperti PLN, seperti ada juga kita memiliki usaha mempunyai SPBU, SPBU kompak itu di daerah kecamatan-kecamatan seperti daerah Liang, Muara Pahu, Longiram, Lembagun, itu kita ada memiliki usaha SPBU di sepanjang Sungai Mahakam Pak ya? Sepanjang Sungai Mahakam. Kalau terkait dengan pengelolaan SPBU Pak di wilayah Sungai Mahakam ini apa yang menjadi kendala selama ini Pak? Kendala itu hampir tidak ada. Penyuplaian BBM untuk di daerah seperti Liang, Muara Pahu itu tidak ada kendala apapun, tidak ada musim kemarau atau musim banjir pun tetap terlaksana penyaluran BBM-nya dari Pertamina. Alhamdulillah. Cuma yang di daerah pedalaman seperti Longpahangai, Longapari, daerah Kaltara itu mengalami apabila musim kemarau, nah itulah yang terganggu penyuplaian. PT Rata Indah Group mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Mohon maaf. Kita tetap waspada mengikuti anjuran pemerintah dengan jaga jarak untuk melawan COVID-19. Akai memang. Oke, itulah tadi perjalanan kita di hari ini, bagaimana sebenarnya kita mengintip aktivitas Bapak Haji Abdul Rahman Agus yang saat ini berkontribusi terhadap negara, masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan untuk menyamakan BBM Satu Harga.
Dan miris memang kita melihat bahwa hampir 70 tahun Indonesia merdeka sudah, BBM baru beberapa tahun ini bisa disamakan. Itulah perjuangan anak pedalaman perbatasan Kalimantan Timur bagaimana mensejahterakan masyarakatnya. Akai memang akai.